Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Gesilanda, NIM A7101944 dari kelas C Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dari praktikum jaringan komputer. Saya akan menjawab beberapa soal. Yang pertama ada jelaskan perbedaan dari hub, switch, dan router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Oke, langsung saya jawab. Hub adalah perangkat termurah dan paling sederhana dibandingkan switch dan router. Hub mengandalkan port untuk mengirimkan data. Hub juga disebut sebagai perangkat jaringan yang berfungsi sebagai terminal. Hub beroperasi pada layer 1 atau physical layer dari model OSI. Yang kedua ada switch, adalah perangkat yang dibuat untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki hub. Switch beroperasi pada layer 2, kadang juga di layer 3 atau lapisan jaringan dari OSI model. Switch bekerja dengan menghubungkan beberapa komputer dalam satu LAN. Yang ketiga ada router. Router adalah perangkat jaringan yang paling rumit dan pintar di antara ketiga perangkat jaringan lainnya. Router bekerja di layer 3 pada OSI atau network layer. Router tergabung dengan beberapa jaringan, minimal 2 atau lebih, biasanya 2 LAN atau WAN, atau 1 LAN dan jaringan ISP-nya. Lalu ada kegunaan hub, switch, dan router. Yang pertama ada hub menambahkan network spacing, memfasilitasi preformal, penambahan workstation, menyediakan manajemen terpusat. Yang kedua kegunaan switch, yaitu untuk menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Yang ketiga, kegunaan router untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL atau Digital Subscribe Line yang dikenal dengan DSL router. Yang kedua adalah jelaskan kegunaan dari bridge, sebutkan dan jelaskan interface apa saja yang dapat dibuat bridge. Yang pertama, kegunaannya bridge untuk menghubungkan dua buah jaringan sebuah komputer LAN yang sejenis sehingga mempunyai jaringan LAN yang lebih berkapasitas besar melalui ketentuan LAN yang dikonfigurasi sebelumnya tanpa bridge. Yang kedua, untuk mengoneksikan beberapa jaringan komputer yang terpisah, baik itu dari tipe jaringan yang sama maupun yang berbeda-beda. Yang ketiga, bisa juga berfungsi sebagai router pada jaringan komputer yang terbilang luas. Pada bagian ini sering dinamakan dengan istilah bridge router. Jenis-jenis interface yang dapat dijadikan bridge port. Yang pertama adalah Ethernet, yang kedua VLAN, yang ketiga wireless API, yang ketiga EOP atau Ethernet over IP, yang ketiga adalah PPTP. Soal yang nomor 3 adalah berikan penjelasan bagaimana Simple HUU kegiatan 9, bab 9 dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Saya jawab, Simple HUU merupakan cara termudah untuk melakukan manajemen bandwidth yang diterapkan pada jaringan skala kecil sampai menengah untuk mengatur pemakaian bandwidth upload dan download tiap user. Adapun proses pada Simple HUU, yang pertama ada semua paket akan diurutkan terlebih dahulu sehingga harus melewati setiap HUU yang ada sebelum paket menuju komputer yang dituju. Pada HUU 3, semua paket melewati trafik secara bersamaan tanpa harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Simple HUU menghasilkan delay yang lebih lama. Yang kedua yaitu mengatur aliran paket data secara bidireksional atau dua arah, baik unduh maupun unggah. Soal nomor 4 yaitu jelaskan langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat memancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot login. Hal yang ditekankan dalam melakukan setting router mikrotik untuk server hotspot adalah langkah-langkah pembuatan hotspot, bandwidth limit, dan firewall. Dalam membuat hotspot di router mikrotik adalah dengan klik menu IP, lalu menuju ke hotspot, kemudian pilih menu hotspot stuck, dan ikuti langkah-langkahnya hingga selesai. Hotspot server IP pool untuk DHCP server, DNS, dan NAT sudah secara otomatis terbuat jika menggunakan fitur hotspot stuck.
Langkah selanjutnya yaitu menunjukkan bagaimana membuat user profile dalam hotspot. Pada menu IP, lalu menuju hotspot, pilih tab, lalu user profiles, kemudian pilih tanda plus atau add, isikan nama profil sesuai dengan yang Anda buat, dan selanjutnya disesuaikan dengan settingan hotspot yang akan dibuat. Pada kolom rate limit atau RX/TX, isikan besaran limitasi benefits yang akan diterapkan. RX untuk batas upload, sedangkan TX untuk download, sehingga misal menjadi 128.000 per 256.000. Dalam artian 128.000 untuk RX upload dan 256.000 untuk TX atau download. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.